shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Apon 1224 ya. Saya masih mau menceritakan tentang pengalaman saya di Taiwan. Seperti biasa, saya mengajak kakek untuk jalan-jalan dan berolahraga. Saya hari ini mau menceritakan tentang banyak macam-macam perbedaan pasien kita yang kita jaga ya. Contohnya kita mendapatkan pasien, kadang dia orangnya pendiam ya. Kadang juga kita mendapatkan pasien, dia itu kalau kita ajak ke taman banyak orang, dia tuh risih gitu. Dengan banyak keramaian orang itu, pasiennya, sifat-sifat pasien ya bermacam-macam. Ada yang risih kalau ada keramaian, kalau banyak orang dia itu risih. Ada juga pasien kita yang kita jaga, dia pengennya tuh kalau ada keramaian ikut gitu, nyampur atau saling menceritakan ya satu sama lain kayak gitu kan. Tapi kebanyakan pasien di sini sebenarnya banyak keramaian itu dia tidak mau, apalagi kalau ngumpul-ngumpul gitu ya. Kebanyakan tidak mau karena dia pun tahu gitu ketika kita ngumpul kadang kita mengomentari satu sama lain gitu ya kan. Makanya ada sebagian nenek atau kakek yang tidak mau kita kumpul banyak orang, itu nggak mau. Ada juga kakek saya, dia sebenarnya welcome juga sama keramaian, namun dia lebih anteng menyendiri gitu ya. Jadi aku lebih fokus ke yang nggak banyak orang. Terus kita berdua aja di sini, di mana kek, entah di sana apa di sana gitu kan. Yang penting kakaknya itu kayak anteng gitu. Kadang dia tidur gitu, kadang kalau dia nggak tidur ya dia mau gerak, mau jalan gitu kan. Tapi kalau ada keramaian kadang kakek risih atau tidak mau karena dia merasa lagi diomongin orang lain gitu kan. Jadi dia nggak suka kalau banyak keramaian. Udah gitu kadang juga ada pasien yang pemalu ya. Ada pasien yang pemalu, udah tahu kita menjaga pasiennya, menjaga kakek atau nenek gitu kan. Tapi kadang dia kayak sungkan gitu loh, kayak sungkan minta tolong gitu, apa-apa dia kerjain sendiri. Jadi kita tuh hanya ngeliatin aktivitas dia ataupun mandorin dari kejauhan gitu kan, ngeliatin aktivitasnya pasien kita gitu. Kadang kan dia tuh ngerasa malu meminta tolong ataupun kayak nyuruh, contohnya entah nyuruh mandi ataupun nyuruh kayak nyuruh kebutuhan dia lah maksudnya tuh ya kan. Kadang pasien ini tuh kayak malu gitu, kayak nggak mau nyuruh. Dia selagi bisa dia ngerjain sendiri gitu, kecuali ya kalau minum obat atau dimasakin gitu kan, itu salah satunya gitu. Kita membantu mereka gitu. Kadang mereka kalau kalau mau mandi, entah mereka mau ngelakuin sesuatu apapun itu, ikannya gede loh tuh, kelihatan nggak? Nah, kayak mereka tuh kayak nggak mau karena malu kayak gitu. Tapi ada lagi pasien yang mungkin malas atau memang benar-benar dia ngerasa sudah menggaji kita gitu ya, namanya juga kita kerja sama dia sedikit-sedikit nyuruh, sedikit-sedikit kayak nyuruh gitu ya kan. Padahal kita tuh kalau
kalau lepas dari ngebantuin nenek atau kakek jalan-jalan olahraga, kita kalau udah di rumah fokusnya ke rumah gitu ya, kita ada waktu ngepel, nyapu gitu kan, ngelap-ngelap, yang ngelap-ngelap meja dan lain-lainnya gitu kan, nata-nata rumah kayak gitu kan. Nah, tapi kadang pasien ini tuh nggak mau ditinggalin, pengennya ditemenin terus, dipantau terus, apa-apa serba di apa ya, kayak minumnya serba diambilin, disiapin, makan buah-buahannya dan sebagainya gitu kan. Cuman kita harus memberikan hal yang positif pada kakek nenek ya, kasih tahu bahwa kita juga lagi ngerjain pekerjaan rumah kayak gitu, biar mereka pun tidak ketika kita kerja tidak manggil-manggil terus gitu kan. Kita pun juga kerjanya jadi nggak fokus ya karena dipanggil-panggil terus. Tapi ada sebagian besar juga sih kakek nenek kalaupun kita sudah ngasih tahu bahwa kita di rumah itu mempunyai pekerjaan juga, kadang mereka juga kayak nggak mau tahu gitu kan. Itu usilnya para pasien sih ya, usilnya para nenek ataupun kakek. Kalau kita sudah ngasih tahu tapi dia nggak mau denger kayak gitu, itu orang usil pasien yang usil lah kalau seperti itu ya. Ada juga para majikan itu lebih pengertian ya, pengertiannya tuh dalam istilah kalau sudah menjaga orang tuanya, kita fokus untuk menjaga orang tuanya saja. Kalau bersih-bersih itu nomor 2 ya kan. Itu yang pengertian, itu yang majikan pengertian sama kita ya. Kalau jaga orang tua itu susah kayak gitu, tidak gampang. Tapi kalau kita menemukan majikan yang egois ataupun ingin enak gitu ya, ingin enaknya aja ya, kita harus mengurus orang tuanya sekaligus mengurus atau membersihkan rumahnya. Kadang mereka nyuruh kita juga membersihkan lantai 1, 2, sampai 3 loh ya. Tapi para majikan juga tergantung sama kita ya. Kalau kita ya iya aja, nurut-nurut aja ya, kita bakalan seperti itu terus gitu sampai kapanpun juga. Tapi kalau kita mencoba untuk menjelaskan ke majikan, mohon maaf, saya tidak bisa mengerjakan lantai 2 ataupun lantai 3 gitu kan, karena kondisi pasiennya dia sering manggil-manggil kita, ataupun ketika minum aja sudah disediain di meja gitu kan, di tempat dia tiduran atau duduk, kadang dia tuh nyuruh kita untuk kayak ngasih minum ke dia kayak gitu loh, manjanya tuh. Nah, kita coba ngomong aja seperti itu gitu, mengurus orang tua itu juga susah. Mungkin di situ majikan akan lebih berpikir kali ya, tidak gampang mengurus pasien, kecuali pasiennya yang suka tidur terus ataupun dia orangnya mager ya, kayak suka nonton TV terus gitu kan. Nah, itu mungkin kita diwajibkan untuk membantu pekerjaan majikan dari lantai 1 ke lantai 2 sampai lantai 3 gitu ya. Biasanya kan kita semua dari masak, dari bersih-bersih gitu kan. Cuman ya kita ngatur waktunya sendirilah kapan bisanya gitu. Nah, kalaupun kita nggak bisa untuk bersih-bersih karena pasien kita rewel ataupun pasien kita serba mengandalkan kita, ya kita coba ngomong baik-baik kalau orang tuanya itu nggak bisa ditinggalin gitu ya. Karena kalau seandainya pasiennya itu manggil-manggil gitu, kitanya nggak ada, nanti dia kadang-kadang bisa jalan sendiri atau berbuat yang konyol gitu. Kadang dia jatuh mau ngapain gitu, terus tiba-tiba jatuh. Nah, kitanya posisinya di lantai 2 atau lantai 3 itu sangat fatal sekali ya. Karena ujung-ujungnya tetap majikan bakalan marahin kita atau komplain kita tuh nggak becus kayak gitu. Mungkin cukup sampai di situ dulu obrolan saya hari ini. Terima kasih udah yang selalu mengikuti saya. Jangan lupa untuk komentar yang positif ya, supaya tujuannya tuh saya nggak tahu jadi tahu atau menambah
pengkoreksian diri saya sendiri juga untuk menjadi lebih baik kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.